Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum Sobat Muslimah Cahaya Langit yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bertemu di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oh ya, jangan lupa ya sahabat, di like dan subscribe channel YouTube kita Cahaya Langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh pemateri yaitu Kak Yuni. Assalamualaikum Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida. Gimana puasanya Kak? Alhamdulillah. Iya. Gini ya Kak ya. Ini kan sudah masuk di 10 akhir di bulan Ramadan. Biasanya ketika awal bulan Ramadan itu soft kita sholat tarawih itu masih penuh dari depan sampai belakang ya Kak ya. Tapi ketika 10 Ramadan terakhir itu Masya Allah ya, softnya itu semakin ke depan. Dan ternyata euforianya itu anak muda untuk berbelanja. Nah ini gimana Kak? Baik Kak Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah wa syukurillah semata ya kita bisa bertemu kembali gitu ya di 10 terakhir gitu ya di bulan Ramadan. Nah, semua ini itu karena Allah ya, karunia dari Allah sampai pada hari ini gitu ya Kak Ida ya. Dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini ya Allah telah berfirman gitu ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya, disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qadr gitu ya, yang disampaikan ya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di dalam ayat tersebut ya disebutkan gitu ya. Yang pertama ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya Kak Ida ya. Kemudian tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya, pada malam itu ya Allah turunkan para malaikat dan ruh ya, ruh para malaikat maksudnya di sini ya, biidzni rabbihim min kulli amr ya, dengan izin Robnya, dengan izin Allah yang masing-masing itu membawa tugas. Nah, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka akan membawa keselamatan gitu ya sampai masuk waktu fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu dimulainya dari setelah maghrib gitu ya sampai masuk waktu fajar gitu ya. Jadi luar biasa nih Kak Ida jika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena apa ya? Pada malam itu ya malam yang penuh dengan para malaikat gitu ya. Para malaikat itu turun ke bumi ya, dan para malaikat itu punya urusan. Nah, urusannya itu apa? Nah, urusannya itu adalah mencatat gitu ya, mencatat siapa-siapa saja yang telah beribadah di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah lagi ya Kak Ida ya. Di situ Allah turunkan malaikat gitu ya. Allah lipat gandakan pahalanya 1000 bulan gitu ya. Dan padahal kalau kita lihat ya Kak Ida ya, umur kita kan nggak sampai 1000 bulan 60 ya Kak Ida. sudah. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya Kak Ida ya. Nah, padahal gitu ya, tadi sudah disebutkan Mbak Ida, orang zaman sekarang itu tidak sampai 1000 bulan ya Kak Ida umurnya. Nah, maka sangat disayangkan nih Kak Ida jika
dilewatkan gitu ya, sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan ya di dalam hadisnya, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar gitu ya, menegakkan amalan-amalan ibadahnya tentunya ya dengan penuh keimanan gitu ya, dan penuh harapan ya, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian juga ya Rasulullah menyampaikan hadis dari Aisyah riwayat Bukhari yang artinya carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil ya, witir ya. Nah, maksudnya ini adalah malam yang ganjil di 10 hari terakhir malam Ramadan. Nah, kemudian juga ya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad gitu ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memasuki 10 Ramadan yang terakhir gitu ya, Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat sarungnya. Ini maksudnya itu adalah untuk melaksanakan ibadah gitu ya, menghidupkan amalan-amalannya, amalan-amalan ibadah dengan cara membangunkan juga para keluarga beliau. Nah, jadi di dalam hadis ya, 3 hadis tadi itu disebutkan bahwa orang-orang yang sedang beribadah di malam itu ya, malam Lailatul Qadar itu akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu, dan kemudian Rasulullah itu juga meminta kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, dan Rasulullah juga melakukan hal itu gitu ya. Jadi di sini Rasulullah itu tidak sendirian Kak Ida. Jadi menghidupkan Lailatul Qadarnya itu juga bersama keluarganya gitu. Jadi dengan istri-istrinya itu dibangunkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Masya Allah sekali ya Kak ya, sangat luar biasa ternyata. Iya. Di 10 hari Ramadan ini tentunya luar biasa itu apa ya, di dalam syariat Islam itu tidak hanya kita itu bereuforia untuk menyambut Idul Fitri ya. Ternyata kita harus lebih euforia lagi untuk menyambut malam Lailatul Qadar, seperti itu ya Kak ya. Nah, sekarang amalan apa saja sih Kak yang harus atau yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Ramadan ini? Jadi yang pertama gitu ya, di malam 10 hari di bulan Ramadan ini, yang pertama itu adalah ada iktikaf. Apa itu iktikaf? Ya, iktikaf itu artinya kan berdiam diri di dalam masjid. Dalam rangka apa? Melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Dan hal ini itu khas ya, karena memang dari hadis Rasulullah tadi gitu ya, Rasulullah itu menyampaikan untuk menghidupkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk apa ya? Untuk berburu malam Lailatul Qadar. Nah, salah satunya itu adalah iktikaf tadi, berdiam diri. Dan kemudian yang kedua itu adalah banyak membaca Al-Qur'an. Jadi tadarus Al-Qur'an gitu ya. Karena di bulan Ramadan ini gitu ya, Jibril itu turun gitu ya, ketika Rasulullah masih hidup gitu ya. Jibril itu turun untuk mengulang-ulang hafalan Rasulullah untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Jibril gitu ya dengan Rasulullah. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya gitu ya. Yang ketiga itu adalah melakukan salat-salat sunnah gitu ya, salat sunnah tarawih ya kayak dia ya. Kemudian salat tahajud gitu ya, dan salat sunnah yang lainnya. Nah, kemudian juga banyak berdoa, bermunajat kepada Allah ya, apalagi kita nanti ya mengajak keluarga juga gitu ya. Baik, ternyata banyak hal ya Kak yang harus yang bisa kita lakukan, termasuk tadi iktikaf. Nah, ternyata di 10 Ramadan terakhir itu ada anjuran untuk kita melakukan tadi ada iktikaf, memperbanyak baca Al-Qur'an, dan yang ketiga tadi melaksanakan sholat-sholat sunnah itu ya Kak ya. Lantas bagaimana nih Kak tata cara iktikaf untuk
muslimah kayak kita ini. Kayak gitu ya. Iya. Jadi tadi kan yang dimaksud iktikaf itu kan berdiam diri ya. Di Iya. masjid tentunya ya kayak itu ya, Iya. nggak di rumah ya. Berdiam diri di dalam masjid. Maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah melakukan niat gitu ya kayak itu ya. Karena kalau kita nggak niat hanya datang gitu saja kan tidak bisa ya. Jadi ada datang duduk di masjid tidak niat itu tidak bisa. Gitu ya. Nah kemudian ya setelah kita melakukan niat gitu ya kayak ya. Kemudian yang kedua kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Gitu ya. Apalagi kalau bagi muslimah iktikaf itu kan hukumnya mubah ya. Tapi tentunya harus dengan izin walinya ya kayak itu ya. Nah kalau ayahnya dia gitu ya. Iya kak ayahnya gitu ya. Kalau dia akan mengikuti iktikaf. Dan juga kemudian yang ketiga masjidnya itu juga tidak boleh bercampur baur. Gitu. Kan beda-beda ya masjidnya ya kalau kita lihat di sekitar kita ya kayak itu ya. Tapi kalau di masjid itu ya memungkinkan adanya campur baur ya. Misalnya nih lantainya atas bawah gitu ya. Tapi masih bisa ngintip-ngintip gitu ya. Maka lebih baik tidak usah beriktikaf ya. Tapi lebih baik kita di rumah saja. Tetap melakukan ibadah supaya terjaga. Tadi ya, tidak ikhtilat. Karena kan memang tujuan kita iktikaf itu kan untuk beribadah kepada Allah. Tapi nanti malah kalau campur baur kan nanti jadinya maksiat gitu. Maka lebih baik kita di rumah saja. Kan seperti itu. Jadi kalau iktikaf ini kan hukumnya sunnah ya, jadi tidak wajib juga. Nah sunnah itu kan jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan kan juga tidak apa-apa ya. Apalagi kita muslimah tadi harus diperhatikan syarat-syaratnya. Nah, tadi ya rambu-rambunya itu betul-betul harus diperhatikan. Tadi kan sudah disampaikan nih sama Kak Yuni tentang amalan dan tata cara bagaimana kita melakukan iktikaf. Ada nggak sih Kak tips untuk kita ini para muslimah agar bisa berburu malam Lailatul Qadar tentunya di malam 10 hari terakhir ini? Ya, nah memang untuk meraih gitu ya Mbak ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar ini itu kan memang harus ada kesepakatan ya Kak Ida ya. Di antara keluarga kita ya karena kan tadi kita maunya iktikaf tidak sendiri ya Kak Ida tapi juga dengan keluarga kita. Nah ini harus ada kesepakatan gitu ya sama keluarga kita di malam 10 gitu ya 10 terakhir ya Ramadan. Untuk apa ya? Untuk menghidupkan ya malam-malam terakhir ini dengan amalan bersama-sama. Karena memang ya Kak ya kalau hal ini tidak kompak gitu ya itu sulit karena kan kita perempuan ya Kak Ida ya butuh yang namanya mahram. Nah ini kan harus kita sampaikan kepada orang tua kita gitu ya. Nah ini kita sampaikan ke orang tua kita. Nah kalau kita itu punya rencana nih Kak Ida mau iktikaf gitu ya. Kemudian nanti itu tempatnya di mana gitu ya. Mungkin dengan ayah kita gitu ya. Kita bisa melakukan iktikaf dan kalau tadi terpenuhi syaratnya karena tadi iktikaf itu kan kita dalam rangka beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi supaya tadi ya supaya rambu-rambunya itu terpenuhi gitu ya dan kita sudah sampaikan kepada keluarga. Nah kemudian yang terakhir ini kita harus berazam Kak Ida. Niat ya harus kuat. Iya, niatnya harus kuat. Karena kan kalau di 10 terakhir ini itu kan euforia untuk menyambut Idul Fitri itu kan luar biasa ya Kak Ida ya. Apalagi kalau remaja ya. Pasti ke mall gitu ya Kak Ida ya. Belanja cari baju. Belanja gitu ya. Kemudian mungkin hanya sekedar jalan-jalan gitu ya Kak Ida ya. Nah ini harus betul-betul diazamkan niatnya. Nah kalau kita berazam, kemudian keluarga juga mendukung gitu kan. Nanti pas kita mau ibadah itu kan saling mengingatkan. Nah begitu Kak Ida. Ya alhamdulillah itu tadi teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Yuni semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan.
di 10 akhir Ramadan ini kita bisa melakukannya. Itu dari kami, saya Kak Ida dan Kak Yuni. Mohon undur diri, jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.